Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kelompok kami mempresentasikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu yang pertama, Nyoman Oktiwidiani, saya sendiri, kedua, Niwayan Dian Swarini, dan yang ketiga, Niwayan Anggun Eka Lestari. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan materi Pratikum Audit Modul 7 dengan subpokok bahasan yaitu siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Baik, pertama, kelompok kami akan menjelaskan tentang schedule hutang sewa guna usaha jangka panjang dengan indeks N1. Untuk informasi aset tetap SGU atau sewa guna usaha, teman-teman bisa lihat di buku 1 halaman 137. Jadi, PT Peta melakukan pembelian 1 unit truk fuso dengan cara sewa guna usaha pada PT Finance. Di sini, kita cuma mengisi kolom pare di sebelah kredit maupun debitnya. Jadi, untuk jurnal koreksi ini berkaitan dengan transaksi yang sudah dicatat oleh PT Peta. Ada 4 transaksi, teman-teman bisa lihat di buku 1 halaman 137. Yang pertama, ada pencatatan transaksi pada tanggal 30 Oktober 2012. Pada saat PT Peta melakukan pembelian 1 unit truk fuso, di sini perusahaan mencatatnya sebagai piutang lain-lain pada Bank Mini sebesar 14.940.000. Ini perlu kita koreksi, jadi jurnal koreksinya ada pada jurnal koreksi nomor 5. Pada tanggal 30 Oktober 2012, perusahaan membeli 1 unit truk fuso dengan skema SGU, aset tetap sewa guna usaha 74.700.000 pada piutang lain-lain 14.940.000 dan utang SGU jangka panjang 59.760.000 pada pencatatan pembelian truk dengan SGU. Yang kedua, untuk mencatat transaksi tanggal 30 Oktober 2012, untuk pembayaran angsuran di bulan pertama, di sini perusahaan mencatatnya sebagai beban sewa guna usaha pada kas besar sebesar 2.282.500. Itu perlu kita koreksi, yaitu pada jurnal koreksi nomor 6. Utang SGU jangka panjang 1.660.000, beban bunga 622.500 pada beban SGU 2.282.500. Dan untuk sisa bawahnya sama untuk bulan November pada jurnal koreksi nomor 7, yaitu utang SGU jangka panjang 1.660.000, beban bunga 622.500 pada beban sewa guna usaha 2.282.500 pada mencatat pembayaran November. Dan selanjutnya yaitu pada jurnal koreksi nomor 8, utang SGU jangka panjang sama 1.660.000, beban bunga 622.500 pada beban SGU 2.282.500 mencatat pembayaran Desember. Untuk informasi aset tetap SGU, teman-teman bisa lihat halaman 137 pada buku 1. Berikut ini adalah pembayaran angsuran SGU periode 1 sampai periode 36 karena masa SGU ini adalah 36 bulan. Untuk periode pertama itu bulan Oktober, jadi pokok pinjamannya yaitu 59.760.000 dengan angsuran 2.282.500. Jadi angsuran ini termasuk bunga dan pokoknya adalah 1.660.000. Isi ini didapat dari 59.760.000 dibagi 36 bulan. Ini untuk periode 1 sampai 3 itu adalah periode untuk pembayaran di tahun 2012 dari Oktober sampai Desember. Dan itu sudah dicatat oleh PT Peta. Nanti kita akan mengkoreksi jumlahnya setelah periode untuk tanggal neraca, yaitu periode 4 sampai 15. Untuk utang SGU jangka panjang diubah menjadi utang SGU jangka pendek untuk tahun 2013. Kita masuk ke jurnal koreksi nomor 9. Karena untuk periode setelah tanggal neraca tahun 2013, utang SGU jangka panjang diubah menjadi utang SGU jangka pendek. Kita membuat jurnal koreksinya yaitu nomor 9. Utang SGU jangka panjang 19.920.000 pada utang SGU jangka pendek 19.920.000 pada pencatatan SGU jangka pendek.
Dan koreksi itu kita masukkan dia jumlahnya ke kolom pare. Di kolom pare sebesar 24.900.000 itu didapat dari jurnal koreksi nomor 6789. Selain itu juga diposting pada kolom pare sebelah kredit sebesar 59.760.000 itu didapat dari jurnal koreksi nomor 5. Jadi, per audit 2012 adalah 34.860.000 didapat dari kolom pare sebelah kredit dikurang kolom pare sebelah debit, bisa dilihat periode ke-16. Baik, habis itu jangan lupa diisi klien PT Peta dibuat oleh Lita pada tanggal 14 bulan 12 2013 dan diperiksa oleh kelompok 7 pada tanggal 18 12 2013. Kesimpulan pemeriksaan menurut kelompok kami, utang sewa guna usaha jangka panjang telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang skedul hutang sewa guna usaha jangka pendek dengan indeks M3. Untuk di keterangan, kita isi dengan PT Finance, karena PT Peta melakukan pembelian aset tetap sewa guna usaha kepada PT Finance. Dan di sini kita cuma mengisi di kolom pare dan juga per audit pada tanggal 31 Desember 2012. Nah, untuk kolom pare, ada pengisian di kolom kredit sebesar 19.920.000. Itu berasal dari jurnal koreksi nomor 9, yaitu koreksinya utang sewa guna usaha jangka panjang pada utang sewa guna usaha jangka pendek sebesar 19.920.000, kita posting pada kolom pare di sebelah kredit. Itu didapat dari pokok yaitu 1.660.000 dikali 12 bulan, karena utang sewa guna usahanya yaitu pada jangka pendek. Untuk per audit 31 Desember 2012, itu jumlahnya adalah 19.920.000. Berarti utang sewa guna usaha jangka pendeknya bertambah. Tidak lupa diisi klien PT Peta dibuat oleh Lita pada tanggal 14 Desember 2013, diperiksa oleh kelompok kami pada tanggal 18 Desember 2013. Jadi kesimpulan pemeriksaannya, menurut kelompok kami, hutang sewa guna usaha jangka pendek telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skedul aset tetap dengan indeks JJ. Jadi di sini kita cuma mengisi harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku tahun 2012. Yang pertama yaitu tanah. Untuk tahun 2012 tidak ada penambahan dan pengurangannya untuk harga perolehannya. Jadi saldo harga perolehan tanah 2012 sama yaitu 775 juta. Untuk akumulasi penyusutan juga sama, tidak ada penambahan dan pengurangan karena tidak disusutkan. Untuk nilai buku tanah tahun 2012 itu didapat dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, jadi di sini hasilnya yaitu 775 juta. Yang kedua adalah bangunan dan prasarana. Itu bangunan dan prasarana. Selama tahun 2012, juga tidak ada penambahan dan pengurangan untuk bangunan dan prasarana, jadi harga perolehannya sama yaitu sebesar 650 juta. Untuk akumulasi penyusutan itu ada penambahan sebesar 32.500. Jadi untuk akumulasi penyusutan sampai tahun 2012 adalah 100.208.300 rupiah. Didapat dari akumulasi penyusutan tahun 2011 ditambah akumulasi penyusutan tahun 2012. Untuk nilai buku bangunan dan prasarana tahun 2012 itu didapat hasil 549.791.700 rupiah. Ini didapat dari harga perolehan untuk tahun 2012 sebesar 650 juta, dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2012 sebesar 100.208 sekian, jadi nilai bukunya didapat sebesar 549.791.700 rupiah. Untuk peralatan kantor yang ketiga, selama tahun 2012, ada penambahan harga perolehan sebesar 36 juta. Jadi 36 juta ini berkaitan dengan informasi pada buku 1 halaman 136 yang berkaitan dengan hasil temuan pemeriksaan terhadap aset tetap. Nah, 36 juta ini berasal dari yang pertama yaitu pada poin A pada tanggal 10 Juni 2012
12, perusahaan membeli satu filling kabinet sebesar 1 juta rupiah. Jadi harga perolehannya bertambah 1 juta. Yang kedua yaitu pada poin B. Pada poin B di mana perusahaan ada melakukan tukar tambah printer lama dengan yang baru sebesar 25 juta. Jadi ada penambahan harga perolehan sebesar 25 juta. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan poin C, di mana pada tanggal 1 Desember 2012, perusahaan membeli satu mesin fotokopi seharga 10 juta. Jadi hasil dari poin A ditambah poin B dan ditambah poin C, yaitu diperoleh 36 juta. Jadi harga perolehan untuk peralatan kantor bertambah 36 juta. Selain itu, di harga perolehan mengalami pengurangan sebesar 15 juta. Ini berkaitan dengan informasi yang ada pada poin D, yaitu perusahaan melakukan tukar tambah komputer lama dengan komputer baru. Untuk harga perolehan komputer lama itu sebesar 25 juta, karena ditukar tambah harga perolehannya berkurang 15 juta. 15 juta ini diperoleh dari komputer lama. Jadi harga perolehan untuk komputer lama, jadi perolehan untuk peralatan kantor untuk tahun 2012 itu sebesar 40.500.000. Hasilnya didapat dari harga perolehan peralatan kantor 2011 ditambah harga perolehan 2012 sebesar 36 juta dikurangi dengan pengurangan sebesar 15 juta. Selanjutnya, untuk akumulasi penyusutan. Ada penambahan sebesar Rp5.016.667. Ini adalah penyusutan untuk akun-akun peralatan kantor, yaitu perhitungan yang pertama. Komputer printer baru sebesar Rp2.083.333. Yang kedua yaitu komputer printer lama sebesar Rp1.750.000. Selanjutnya meja tulis sebesar Rp600.000. Selanjutnya ada kalkulator sebesar Rp300.000. Filling kabinet sebesar Rp116.667. Dan mesin fotokopi sebesar Rp166.667. Jadi totalnya itu didapat Rp5.116.667. Selain itu juga akumulasi penyusutan peralatan kantor mengalami pengurangan sebesar Rp8.500.000. Ini berkaitan dengan informasi poin B halaman 136 saat pertukaran komputer lama dengan yang baru. Kita lihat di penyusutan komputer lama pada akumulasi. Komputer lama sampai tahun 2012 adalah sebesar Rp8.500.000 karena adanya tukar tambah, jadi akumulasi penyusutannya itu berkurang. Di sebelah debat, jadi ada pengurangan untuk tahun 2012. Untuk hasil akumulasi penyusutan tahun 2012 peralatan kantor adalah Rp6.791.667. Ini didapat dari akumulasi penyusutan tahun 2011 ditambah akumulasi penyusutan tahun 2012 sebesar Rp5.016.667 dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2012 sebesar Rp8.500.000 sehingga mendapat hasil sekian. Jadi nilai buku untuk peralatan kantor untuk 2012 adalah Rp33.708.333. Ini didapat dari harga perolehan peralatan kantor tahun 2012 yaitu Rp40.500 dikurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor tahun 2012 sehingga hasilnya didapat Rp33.708.333. Selanjutnya yang keempat yaitu kendaraan bermotor. Selama tahun 2012, ada penambahan harga perolehan sebesar Rp12.500.000. Ini berkaitan dengan informasi pada halaman 136 poin D. Jadi, perusahaan ada perbaikan terhadap satu kendaraan Col Mitsubishi sebesar Rp12.500.000 dan Rp12.500.000 ini menambah produktivitas kendaraan. Berarti dia masuk ke dalam harga perolehan
dan kol Mitsubishi. Jadi harga perolehannya bertambah 12.500.000. Untuk total harga perolehan kendaraan bermotor 2012 adalah 301 juta. Itu didapat dari harga perolehan 2011 ditambah 12.500.000. Selanjutnya, untuk akumulasi penyusutan pada kendaraan bermotor ada penambahan sebesar Rp29.045.313. Itu didapat dari perhitungan, yaitu yang pertama penyusutan motor Honda yaitu sebesar 3.850 juta. Yang kedua, penyusutan kol Mitsubishi tanpa perbaikan sebesar 12.500.000. Dan yang terakhir, kol Mitsubishi ada perbaikan yaitu sebesar 25.195.312 rupiah. Jadi totalnya itu adalah 29.045.313 rupiah. Untuk nilai buku kendaraan bermotor sampai 2012 adalah 167.938.087 rupiah. Didapat dari harga perolehan 2012 dikurangi akumulasi penyusutan 2012. Dan yang terakhir yaitu aset tetap sewa guna usaha. Tadi sudah dijelaskan PT Peta melakukan pembelian terhadap truk dengan cara sewa guna usaha pada penambahan harga perolehan sebesar 74.700.000. Ini teman-teman bisa lihat pada informasi halaman 137, yaitu harga perolehan 74.700.000. Untuk akumulasi penyusutan, ada penambahan sebesar 1.245.000, yaitu di penyusutan ini didapat dari sini. Jadi sewa guna usaha untuk tahun 2012 penyusutannya adalah 1.245.000. Jadi untuk nilai buku aset tetap sewa guna usaha adalah 73.455.000. Didapat dari harga perolehan 2012 dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2012. Jadi totalnya itu harga perolehannya bisa teman-teman lihat di sini. Dan tidak lupa dibuat oleh Lita dan diperiksa oleh kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan schedule aset tetap dengan indeks J. Di sini kita cuma mengisi kolom yang kosong yaitu kolom pare dan per audit 31 Desember 2012. Yang pertama adalah harga perolehan yaitu tanah. Jadi untuk tanah tidak ada pengisian kolom pare karena tidak ada penambahan dan pengurangan. Harga perolehan, jadi saldo per audit 31 Desember 2012 adalah sama sebesar 775 juta. Yang kedua, bangunan dan prasarana sama tidak ada penambahan dan pengurangan pada kolom pare. Jadi saldo per audit 31 Desember 2012 sama yaitu 650 juta. Yang ketiga, yaitu peralatan kantor ada diposting di kolom pare sebelah debit sebesar 17 juta. Ini berkaitan dengan jurnal koreksi nomor 1, 2, dan 3. Yaitu pada tanggal 10 Juni 2012, perusahaan membeli 2 unit piling kabinet sebesar 1 juta dan dicatat sebagai beban. Yang pertama, peralatan kantor pada beban perlengkapan kantor sebesar 1 juta, pencatatan reklasifikasi keterangan poin A. Yang kedua, pada tanggal 2 Agustus 2012, perusahaan menambah 5 set komputer dan printer sebesar 25 juta dengan cara tukar tambah dengan komputer dan printer lama. Harga pasar aset lama 6 juta dan sisanya dibayar tunai, yaitu jurnalnya peralatan kantor baru 6 juta, akumulasi penyusutan komputer lama 8.500.000, kerugian pengalihan aktiva 500.000 pada peralatan kantor lama 15 juta dalam koreksi pencatatan pembelian komputer dengan tukar tambah. Yang ketiga, pada tanggal 1 Desember 2012, perusahaan membeli 1 mesin fotokopi sebesar 10 juta tunai. Pembelian ini belum dicatat sehingga belum mencatat penyusutan tahun berjalan. Jurnalnya peralatan kantor pada kas 10 juta dalam pencatatan pembelian mesin fotokopi yang belum dicatat.
Jadi peralatan kantor dari jurnal koreksi nomor 123 jumlahnya 17 juta. Di sebelah debit itu didapat dari 10 juta ditambah 6 juta ditambah 1 juta. Selain itu juga ada pengisian di kolom pare sebelah kredit sebesar 15 juta. Ini didapat dari jurnal koreksi nomor 2 di mana tadi saya jelaskan peralatan kantor lama pada kredit sebesar 15 juta itu kita posting di kolom pare sebelah kredit. Jadi untuk per audit 31 Desember 2012 adalah 40.500 itu didapat dari 38.500.000 ditambah 17 juta dikurang 15 juta. Yang keempat yaitu kendaraan bermotor, ada pengisian di kolom pare sebelah debit sebesar 12.500. Ini didapat dari jurnal koreksi nomor 4 yaitu kendaraan bermotor pada beban pemeliharaan dan perawatan sebesar 12.500 dalam koreksi pencatatan perbaikan Call Mitsubishi. Kita posting dia ke kolom pare sebelah debit, jadi saldo per audit 31 Desember 2012 sebesar 301.000 didapat dari 288.500 ditambah 12.500. Yang kelima, aset tetap SGU. Ada pengisian di kolom pare sebelah debit sebesar 74.700. Ini didapat dari jurnal koreksi nomor 5. Pada tanggal 30 Oktober 2012, perusahaan membeli 1 unit truk fuso dengan skema SGU. Aset tetap SGU 74.700. Pada piutang lain-lain 14.940.000. Hutang SGU jangka panjang 59.760.000 dalam pencatatan pembelian truk dengan SGU. Jadi 74.700 ini kita posting di pare sebelah debit. Jadi untuk per audit 31 Desember 2012 sebesar 74.700. Totalnya teman-teman bisa lihat di kolom ini. Selanjutnya untuk akumulasi depresiasi, yang pertama bangunan dan prasarana ada pengisian di kolom pare sebelah kredit sebesar 9.375. Ini didapat dari jurnal koreksi nomor 10. Beban penyusutan bangunan dan prasarana pada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 9.375.000 dalam pencatatan penyusutan bangunan yang kurang dicatat. Kita bisa lihat di perhitungan penyusutannya. Jadi, kecatatan pemeriksaan nomor 5, pada jurnal awal dicatat beban penyusutan bangunan dan prasarana pada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 23.125. Pada jurnal seharusnya beban penyusutan bangunan dan prasarana pada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 32.500. Dan pada jurnal koreksi beban penyusutan bangunan dan prasarana pada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 9.375.000. Untuk pencatatan menurut klien, teman-teman bisa lihat di daftar aset tetap penyusutan halaman 138. Jadi, menurut auditor penyusutannya 32.500, sedangkan menurut klien adalah 23.125. Jadi, ada penyesuaian 9.375 juta karena perusahaan kurang mencatat. Jadi, untuk per audit 31 Desember 2012 sebesar 100.208.300 itu didapat dari 90.833.300 ditambah 9.375. Yang kedua, yaitu peralatan kantor ada pengisian di kolom pare sebelah debit sebesar 8.500. Ini didapat dari jurnal koreksi nomor 2. Karena adanya tukar tambah, jumlah akumulasi penyusutannya di sebelah debit sebesar 8.500 itu kita posting. Selanjutnya, pengisian di kolom pare sebelah kredit sebesar 2.716.267 rupiah. Ini didapat dari jurnal koreksi nomor 11. Beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp2.716.267 dalam pencatatan penyusutan peralatan yang kurang dicatat. Perhitungannya yaitu komputer printer baru,
Menurut auditor, penyusutannya tahun 2012 sebesar Rp2.083.333, sedangkan menurut klien sebesar Rp1.100.000. Jadi, perusahaan kurang mencatat ada penyesuaian sebesar Rp983.333. Yang kedua, komputer printer lama, menurut auditor penyusutannya Rp1.750.000, sedangkan menurut klien adalah Rp896.000. Jadi, perusahaan kurang mencatat sehingga ada penyesuaian sebesar Rp854.000. Yang ketiga, ada meja tulis. Penyusutan menurut auditor adalah Rp600.000, sedangkan menurut klien adalah Rp179.000. Jadi, perusahaan kurang mencatat penyesuaiannya adalah Rp421.000. Yang keempat, ada kalkulator. Menurut auditor penyusutannya Rp300.000, sedangkan menurut klien adalah Rp125.400. Jadi, perusahaan kurang mencatat sehingga ada penyesuaian sebesar Rp174.600. Yang kelima, ada filing kabinet. Ada penyusutan Rp116.667. Ini perusahaan belum mencatat dan kita membuat penyesuaian sebesar Rp116.667. Selanjutnya, yang terakhir, mesin fotokopi, yaitu sama penyusutan menurut auditor Rp116.667, sedangkan perusahaan belum mencatatnya. Kita membuat penyesuaian sebesar Rp116.667. Jadi, penyesuaian keseluruhan peralatan kantor jumlahnya Rp2.017.267. Kita posting di sebelah kredit pada kolom pare. Jumlahnya Rp2.716.200. Jadi, per audit 31 Desember 2012 sebesar Rp6.791.667 didapat dari Rp12.575.400 dikurang Rp8.500 ditambah Rp2.716.267. Yang ketiga, yaitu kendaraan bermotor. Ada pengisian di kolom pare sebelah debit sebesar Rp30.454.688. Ini didapat dari jurnal koreksi nomor 12. Akumulasi penyusutan kendaraan bermotor. Ada beban penyusutan kendaraan bermotor sebesar Rp30.454.688 dalam pencatatan penyusutan peralatan yang dicatat lebih. Ini dikoreksi untuk mencatat penyusutan peralatan yang dicatat lebih perusahaan. Kita bisa lihat di perhitungan penyusutannya. Baik yang pertama, motor Honda. Jadi, penyusutan menurut auditor sebesar Rp3.850.000, sedangkan menurut klien sebesar Rp7.940.000. Jadi, perusahaan lebih mencatat sebesar Rp4.090.000. Yang kedua, Colt Mitsubishi tanpa perbaikan. Jadi, penyusutan menurut auditor dan klien sama sebesar Rp2.500.000. Yang terakhir, Colt Mitsubishi ada perbaikan ditambah Rp12.500.000. Menurut auditor, penyusutannya adalah Rp25.195.312, sedangkan menurut klien sebesar Rp51.560.000. Jadi, perusahaan lebih mencatat sebesar Rp26.364.688. Jadi, kelebihannya dijumlahkan sehingga didapat hasil Rp30.454.688, diposting di sebelah debit, sehingga per audit 31 Desember 2012 sebesar Rp133.061.912, didapat dari Rp163.516.600 dikurang Rp30.454.688. Yang keempat, aset tetap sewa guna usaha. Ada pengisian di kolom pare sebelah kredit sebesar Rp1.245.000. Ini didapat dari jurnal koreksi nomor 13. Beban penyusutan aset tetap SGU. Pada akumulasi penyusutan aset tetap SGU sebesar Rp1.245.000 pada koreksi pencatatan beban penyusutan. Untuk perhitungannya, menurut auditor,
1.245.000, klien belum mencatatnya, jadi kita buat jurnal koreksinya. Per audit 31 Desember 2012 sebesar Rp1.245.000. Totalnya teman-teman bisa lihat di kolom ini. Selanjutnya yaitu nilai buku. Yang pertama itu ada tanah, tidak ada pengisian di kolom pare, jadi per audit 31 Desember 2012 sama, yaitu 775 juta. Dan yang kedua yaitu bangunan dan prasarana, ada pengisian di kolom pare sebelah kredit sebesar 9.375.000. Jadi per audit 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp549.791.700. Yang ketiga ada peralatan kantor, yaitu ada pengisian di kolom pare sebelah debit sebesar Rp7.783.733. Jadi per audit 31 Desember 2012 untuk peralatan kantor sebesar Rp33.708.333. Untuk kendaraan bermotor dari adanya pengisian atau pemostingan di kolom pare yaitu sebelah debit dan kredit, baik itu harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Jadi nilai bukunya adalah sebesar Rp167.938.088. Dan yang terakhir yaitu aset tetap sewa guna usaha. Nilai buku per auditnya pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp73.455.000. Jadi untuk jumlahnya teman-teman bisa lihat di slide-nya. Dan tidak lupa dibuat oleh Lita pada tanggal 14 Desember 2013, diperiksa oleh kelompok 7 pada tanggal 18 Desember 2013. Jadi kesimpulan pemeriksaannya, menurut kelompok kami, aset tetap telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, kita akan menjelaskan prosedur audit dengan schedule, siklus perolehan, dan pembayaran aset tetap. Yang pertama, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Ini kita sudah buat dan ada di indeks J. Yang kedua, minta daftar aset tetap atau list of fixed asset yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan beserta nilai bukunya, cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Ini kita sudah lakukan dan beri tanda centang. Yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan. Apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya? Bila terjadi perubahan metode, kebijakan, dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar? Ini kita sudah buat dan ada pada indeks J. Keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan. Apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat dan berwenang? Ini kita sudah buat dan ada di indeks JJ. Mutasi penambahan. Penambahan yang nilainya material, perhatikan bukti pendukung dan pemiliknya. Misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan persetujuannya. Sertifikat tanah, akta jual beli, kewajaran harga beli terutama dari perusahaan afiliasi atau hubungan istimewa, faktur pembelian, surat kontrak, serta bukti pembayarannya, dan bila dibangun sendiri, bukti-bukti pengeluaran sehubungan dengan biaya pembangunannya. Bila surat bukti dipegang oleh kreditor sebagai jaminan, lakukan konfirmasi mengenai title of ownership atau lihat daftar serah terima dokumen dari pihak kreditor. Ini kita sudah lakukan dan beri tanda centang. Mutasi pengurangan. Untuk pengurangan atau penjualan atau penghapusan, perhatikan apakah akun akumulasi penyusutannya telah didebit sebagaimana seharusnya serta cara perhitungan dan pembukuan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga jualnya. Ini kita tidak dapat informasinya dan tidak melakukan prosedur, kita beri tanda strip. Kelima, apabila ada construction in progress, telah biaya yang dibebankan. Apabila pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lain, perhatikan apakah pencatatannya sesuai dengan persentase penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaian kaitannya dengan kewajiban yang timbul pada periode. Ini kita tidak dapat informasinya dan tidak melakukan prosedur, kita beri tanda strip.
Keenam, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Telaah apakah pencatatan sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 30, bandingkan dengan kewajiban dengan sewa guna yang timbul. Ini kita sudah buat dan ada di indeks J. Ketujuh, apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar, serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini kita tidak dapat informasinya dan tidak melakukan prosedur, kita beri tanda strip. Kedelapan, bila perusahaan melakukan evaluasi terhadap aset tetap, minta daftar penilaiannya, teliti dasar penilaian, apakah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu PSAK nomor 16, mendapat keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif, pelajari dasar penilaian, prosedur, dasar perhitungan akumulasi penyusutan, dan perlakuan atas aset tetap yang usang, dan lainnya. Ini kita tidak dapat informasinya dan tidak melakukan prosedur, kita beri tanda strip. 9. Lakukan reasonable test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan. Dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut, lakukan rekonsiliasi antara penambahan akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajarannya pada alokasinya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini kita sudah buat dan ada di indeks J. 10. Apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi, lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Ini kita sudah buat dan ada di indeks J. Ke-11, lakukan inventarisasi aset tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk di mana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang menganggur. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar penyusutan dihentikan. Ini kita sudah buat dan ada di indeks J. 12. Pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk aset tetap yang direvaluasi, aset tetap yang dijadikan jaminan pinjaman kepada kreditor, bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, aset tetap dalam sewa guna usaha, dan lainnya. Ini kita sudah buat dan ada di indeks J. 13. Tujuan perpajakan. Minta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun yang bersangkutan. Cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan SPT tahun lalu dan jika perlu dengan perhitungan tahun lalu. Periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinkan bahwa setiap aset tetap yang tidak diperbolehkan menurut fiskal telah dikeluarkan dari daftar. Ini kita sudah lakukan dan beri tanda centang. 14. Catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, surat manajemen, serta hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Ini kita sudah buat dan ada di indeks J. Tidak lupa diisi paraf. Jangan lupa dibuat oleh Lita pada tanggal 14 Desember 2013, kemudian diperiksa oleh kelompok 7 pada tanggal 18 Desember 2013. Selanjutnya, kita akan menjelaskan prosedur audit dengan schedule utang sewa guna usaha. Yang pertama, minta semua data hutang sewa guna usaha atau leasing. Ini kita sudah lakukan dan beri tanda centang. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo per tanggal neraca untuk mengetahui tingkat bunga yang terhutang jaminan, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lain. Ini kita sudah buat dan ada di indeks N1. 3. Minta kopi surat perjanjian sewa guna usaha untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan metode kapital atau metode operasional. Ini kita sudah lakukan dan beri tanda centang. 4. Periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Ini kita sudah buat dan ada di indeks M3 dan N1. 5. Coaching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Ini kita sudah lakukan dan beri tanda centang. 6. Hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca untuk disajikan dalam kewajiban jangka pendek.
dalam neraca. Ini kita sudah buat dan ada di indeks M3. Tidak lupa diisi paraf. Jangan lupa dibuat oleh Lipta pada tanggal 14 Desember 2013, kemudian diperiksa oleh kelompok 7 pada tanggal 18 Desember 2013.